Om Swastiastu. Pemirsa Sinarang Sami, jumpa lagi sareng Kiblog puniki dalam menanggapi berbagai pertanyaan para netizen niki terkait dengan Ipolexos Budhankam sani wenten di sekitar kita baik di Bali maupun ring Indonesia puniki. Inggih, kita yang berusaha menjawab nanging sederengnya nih disclaimer puniki, video yang kita sajikan ini akan kita potong menjadi durasi pendek untuk memenuhi kaidah para netizen dan di sosial media. Yang kedua, pandangan utawi pendapat Kiblog niki bukanlah pendapat yang akademik puniki, niki nak abal-abal puniki. Sakewanten puniki penting Kiblog sampaikan agar kita belajar bersama-sama puniki dalam menelaah utawi menganalisa fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Inggih nenten panjang atur Kiblog puniki kita akan bahas tentang terkait pertanyaan tentang kasta puniki. Puniki mau buat pisan pitaken jero dasaran puniki tentang dari mana sebenarnya asal usul kasta dan warna, tengenten. Apakah ini merupakan kaidah yang ditetapkan oleh Hindu sendiri ataukah ini merupakan penyimpangan dari sistem politik yang kita anut selama ini, gitu. Inggih, kita mulai bahas dari hal yang panjang sesungguhnya tentang perkembangan agama Hindu di Nusantara, ternyata. Nah, lebih spesifiknya lagi bagaimana Hindu masuk Bali puniki. Nah, Hindu masuk Bali punike kocap melalui penyebaran yang dilakukan oleh pertama kali Resi Markandeya. Dalam Markandeya Purana kocap ada berbagai macam versi puniki. Ada yang menyebutkan beliau datang di abad keempat, ada pula yang menyebabkan beliau datang di abad ke-8 utawi ke-9 Masehi puniki. Nah, sampai saat ini belum ada bukti yang sahih, bukti yang valid tentang kapan sebenarnya beliau datang, yang kocap berasal dari India kemudian menyebarkan ajarannya di Gunung Raung, Jawa Timur bersama Wong Bali Age datang ke Bali. Dalam Markandeya Purana disebutkan ada 8.000 orang pengikut beliau yang mengiringi perjalanan beliau datang ke Bali. Nah, kocap seperti sane sampun latah utawi ketah niki kebahas bahwa beliau datang ke Bali yang dimana pada saat itu masih hutan belantara dengan berbagai macam penduduknya yang kocap waktu nike disebut sebagai Wong Bali Mule. Kemudian beliau datang dengan pengikutnya punike. Pengikutnya banyak yang meninggal di perjalanan, entah karena wabah utawi dimakan hewan buas, dan intinya beliau kemudian pulang lagi ke Jawa untuk meminta pawisik puniki utawi wangsit dalam bahasa Jawanya. Bu yo mangsit puniki nggih. Wangsit kepada ide yang widiwase apa gerangan yang terjadi, dengan. Nah, kocap beliau dapat pawisik dari yang maha bijaksana bahwa di Bali harus ditanam pancedatu. Nah, singkat cerita beliau datang kembali dengan ikrar menanam pancedatu yang sebagaimana kita ketahui saat ini pancedatu itu adalah cikal bakal berdirinya Pura Basukian utawi Pura Besakih. Nah, ketika itu pancedatu ditanam dengan bantuan Wong Bali Mule untuk menjaga pancedatu itu agar tidak dicuri. Nah, singkat cerita, saat ini kita saksikan bahwa tempat di mana pancedatu ditanam itu menjadi Pura
pesakih tengetan. Dan ikedumun